Kasus kekerasan seksual Kekerasan di kampus. seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dan Pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021, diketahui Permendikbud nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ini betapa kompleks persoalan kekerasan seksual. Bahkan yang lebih miris lagi, ketika terjadi kekerasan seksual seperti itu, lalu kemudian itu terpublish dan sebagainya, ada upaya para pihak ini untuk kemudian, mohon maaf, kalau memungkinkan dinikahkan antara si pelaku dengan si korban. Itu terjadi, Pak. Gitu loh. Nah, jadi memang kekerasan seksual ini sebuah kejahatan yang menurut saya sangat kompleks. Tidak hanya pada saat perbuatan itu terjadi, tetapi penanganan untuk kemudian mengungkap tabir ini, itu juga sesuatu yang kompleks. Apalagi, mohon maaf, biasanya ini terjadi pada korban anak-anak. Kecenderungannya itu dia tidak langsung melaporkan kepada orang tuanya. Nah, itu lah. Jadi saya meneng ya kadang-kadang itu yo linglung barang ya toh. Kemudian kadang-kadang bahkan orang tuanya itu tidak mengerti. Orang tuanya itu moro-moro nanti mengerti dari guru di sekolah, itu loh. Mungkin karena gurunya fokus mengamati perilaku anaknya, kemudian setelah didalami baru tahu. Nah, ketika jeda waktunya terlalu jauh, ini juga akan sangat sulit untuk kemudian mengungkap kejahatan ini, gitu loh. Kenapa Bang itu? Karena misalnya berkaitan dengan barang bukti, ya toh. Kalau di pidana itu kan kita kenal dengan istilah visum et repertum, ya kan. Nah, visum itu kan kalau jedahnya sudah terlalu lama kan hampir sulit untuk kemudian Nah, apalagi ngapunten, kekerasan seksual itu nyaris tidak bersaksi. Iya, betul. Kenapa iya itu? Umumnya kan yang ngono jenenge wong melakukan seperti itu ra mungkin ning tengah sawah. Terus ra mungkin ngejak tangga nih. Sindelik, Bos. Oke. Pengalaman itu. Ora, pikir Punya teman yang pengalaman. mesinnya ngono. Iya, jadi tidak bersaksi, jadi tidak ada saksi, ya kan. Arepe nakoni roke patut ki piye ya anjir bingung ya. Jadi memang sesuatu yang sangat kompleks kekerasan seksual. Tapi untuk di lingkungan sekolah sendiri yang sekarang marak terjadi yang itu, apakah kadang aku juga mikir ini bisa jadi si pelaku yang menjadi korban itu sudah pernah berhubungan dengan orang lain, temannya sendiri. Akhirnya pengetahuan gurunya mendapatkan sebuah ancaman atau wah ini naik prospek dan sebagainya. Mungkin tidak itu terjadi. Jadi, nah kalau soal ini berarti ini kembali pada soal pemahaman dan kesadaran masing-masing. Makanya penanaman pemahaman baik di lingkungan pendidikan, utamanya bahkan di lingkungan pendidikan, tentang pentingnya, ya toh, pencegahan tentang kekerasan seksual ini sangat penting, ya toh. Bahkan penting itu kalau saya tidak salah itu ada permennya, ada peraturan menterinya, Permen Ristek Dikti yang mengatur tentang ini, gitu. Sehingga memang harus ada penanaman nilai-nilai, ya kan, memberikan pemahaman bahwa misalnya kamu ketika didekati dengan temanmu dengan cara-cara seperti ini berarti kamu ini sojok merespon. Itu penting di sekolah itu, bahkan sampai ke perguruan tinggi itu harus terus dilakukan. Nah, kadang itu terjadi ngapunten atas kesepakatan bersama, dan itu disadari gitu loh ketika dilakukan. Lah, ini tadi saya cerita itu persoalan menggunakan pemaksaan ya. Saya ini pernah nangani juga perkara sampai sidang putus, Pak, ya kan? Sampai sidang putus itu kebetulan terjadi untuk anak di bawah umur. Jadi dikenakan UU PA, Undang-Undang Perlindungan Anak.
itu karena suka sama suka. Ya kan? Lalu kadang, nah ini kan korbannya kan perempuan, keluarga si laki-laki, ya kan? Itu menganggap begini, ya walaupun mereka masih di bawah umur ya, nah aku melakukan itu atas dasar suka sama suka, tapi secara hukum itu tidak dikenakan, ya karena mereka melakukan sebuah tindakan yang itu secara hukum tidak boleh dilakukan. Itu mohon maaf, mereka melakukan hubungan ya layaknya suami istri, dan itu sudah berulang-ulang kali terjadi gitu. Dan masalahnya itu terungkap tapi akhirnya putus. Kita terima salah satu. Nah, yang saya alami ini, ya memang si perempuan ini dari keluarga broken home. Bukan yang saya alami, maksudnya yang saya Tangani ya. Kok saya alami. Jadi dari keluarga broken home, mohon maaf, ibu sama bapaknya bercerai, dia tinggal sama ibunya menikah lagi, punya suami baru. Ibunya ini wis ngerti hubungan anaknya ini sama pacarnya lah ya. Nah, karena menikah punya ayah baru, ayahnya ini nggak setuju dengan cara-cara ini, akhirnya diatur siasat, kemudian digerebek. Nah, lah, baru kemudian kita ketahuan. Tapi ini mereka lakukan atas dasar suka sama suka. Apakah ini benar? Tentu tidak benar. Gitu loh. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa penanaman pemahaman tentang pentingnya ya, atau kita untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual itu menjadi penting. Tidak hanya di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan pendidikan pun menurut saya penting. Jadi mainstreaming terkait pengetahuan anak-anak terutama di tingkat sekolah itu perlu ya Bang? Sangat Untuk perlu. itu. Sangat Bentuknya seperti apa Bang? Kira-kira kalau untuk sekolah-sekolah itu, karena kan hari ini kalau bicara seperti itu kan jamak terjadi dan seperti rahasia umum. Nah, terutama kalau masih SMP itu kan nanti akhirnya sulit, ya sudah hamil dan lain sebagainya, terus bagaimana nanti nasibnya. Lembaga-lembaga pendidikan ini kira-kira apa ya Pak? Karena kan sebagai salah satu perwakilan kita kan, yang perlu kemudian bersama-sama masyarakat dan institusi pendidikan untuk didorong itu kan. Di sekolah itu yang paling sederhana. Di sekolah ya, kita ngomong tentang pendidikan. Sebenarnya di setiap sekolah itu kan sudah ada guru BK. Ya enggak? Tapi saya mengamati itu tidak terlalu aktif, tidak dominan melaksanakan tugas-tugasnya. Dia itu sifatnya ketika enak perkara Lagi ya, turun. Bocah-bocah tengkar, baru kemudian dipanggil, kemudian dinasehati, ya sudah ya. Padahal harus tindakan baik preventif, ya toh. Jadi dia harus melakukan pencegahan, ya kan. Contoh yang paling sederhana, kadang di sekolah itu, ya mungkin ini kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Anak laki-laki sama anak perempuan, ya kan, ketemu di sekolah terus berpegangan tangan. Itu kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal menurut saya ini menjadi bibit ini, ya kan. Satu lah itu secara langsung ya, yang bisa kita lihat secara fisik. Kadang mereka itu dalam melakukan komunikasi, saya ini pernah mengadvokasi itu, dianggap teman, terus kemudian melontarkan bahasa yang itu dianggap biasa, misalnya tulisannya YANK. Yang Aku sing gerah orang tahu ya Allah. Iya yang. Nah itu sesuatu yang menurut saya menjadi bibit itu, ya kan. Mendorong. Nah tadi kalau pertanyaannya bagaimana peran sekolah, ya kita tinggal memanfaatkan aja fasilitas yang sudah ada. Kalau misalnya sekolah itu punya guru BK, guru BK ini dia harus punya program, misalnya contoh opo tiap bulan sekali, opo tiap bulan 3 per 3 bulan sekali, ya kan. Siswa-siswa ini dikumpulin untuk kemudian terus diingatkan, sehingga BK itu menjadi alarm gitu, bagi sekolah, ya kan. Ya namanya manusia ini kan ya kadang-kadang ingatin hari ini sebulan kemudian kumat mana ya. Nah tapi kalau sekolah itu aktif melakukan gencar melakukan sosialisasi semacam ini kan, saya kira lama kelamaan itu
pasti akan menjadi pudar juga kan, ya kan? Karena orang tiap hari, tiap bulan misalnya atau tiap 3 bulan selalu dialarm, diingatkan, gitu loh. Ini kan sama aja kayak kita ini kan. Tapi kalau jenengan ini ya rajin sholat subuh alarm ya kan? Alarm. Awal-awal kita mulai dengan alarm, ya kan? Nah, lama kelamaan tanpa alarm pun kita udah bisa bangun untuk sholat subuh. Alarmnya sudah ada di dalam Udah tubuhnya. dalam dada. Betul itu. Nah, bicara soal apa tadi? Berbagai kasus relasi pelecehan seksual itu kan, terutama yang baru viral juga di Kota Blitar, di Blitar itu terkait dengan hubungan relasi kuasa. Salah satu ini di Tenggarai ya, makanya belum putus ya. Tapi lagi rame, saya baca di Tempo itu ada salah satu tokoh agama, ya agama pendeta gitu, yang di Tenggarai melakukan kekerasan ke 4 orang anak di bawah umur. Di Blitar ya? Di Blitar. Itu Tempo Bang. Kalau Tempo kan berarti beritanya Kredibel lah ya. Kredibel. Saya juga takut karena kan itu belum putus, masih berjalan. Tapi kan ketika kita bicara ke belakang beberapa institusi pendidikan tokohnya ada, maksudnya tidak banyak tapi ada. Nah, hal-hal seperti ini itu seperti apa Bang? Relasi kuasa dalam, ya mungkin dalam sekup kecil kayak organisasi senior ke junior, ya kalau caranya baik nggak masalah, atau dalam tokoh di satu institusi pendidikan pada muridnya. Nah, ini kan gamah dan ada, tapi sulit untuk kemudian menyampaikan. Kalau masih tepantaran aja sulitnya minta ampun seperti itu, apalagi kalau ada relasi kuasa di belakangnya. Cuma itu pikir ya guru agama wedok menaikkan kepada muridnya. Nah itu viral. Itu kan lucu juga. Ya apa sih guru agama aja bos? Ya memang relasi kuasa itu juga menjadi faktor yang faktor yang paling dominan, ya kan? Kenapa? Karena si jenenge murid, iya kan? Misalnya dia itu dipanggil oleh guru, iya kan? Secara psikologi itu terduga korban ini sudah kalah duluan, iya kan? Secara psikologi itu dia pasti kalah, gitu loh. Kalau kita bicara tentang relasi kuasa, dan apakah itu terjadi? Terjadi banyak di banyak tempat, ya toh, di lembaga pendidikan, ya kan, di dunia kerja, di perusahaan, ya kan, atasan dengan bawahan, ya kan? Ya itu terjadi, ya karena tadi itu loh, secara psikologi memang, di lembaga pendidikan berarti guru sama murid. Di dunia kerja berarti atasan sama bawahan. Ya yang namanya bawahan atau murid ini sudah pasti kalah secara psikologi. Sehingga ketika dikongkon ini ya lemah ya loh. Nah, inilah yang tadi saya maksud, memang ini butuh pemahaman. Ya loh. Ketika ada arahan-arahan, ada perintah-perintah yang itu semestinya tidak boleh dilakukan, sebenarnya dia berhak menolak. Nah, tetapi dalam situasi seperti ini memang kadang terjadi dilematis. Istilahnya cah nom-nom saya ini andilau. Antara dilema dan galau. Ya, terutama kan kalau relasinya sudah nggak seimbang itu kan bagaimana Bang? Cara tips-tipsnya kira-kira untuk bisa terhindar lah. Kalau kita mengikuti kiat-kiat yang saya pernah ikut terlibat dengan Komnas Perempuan, itu kita menolak dengan cara yang sopan, ya kan? Menolak dengan cara yang sopan. Ini kalau misalnya terjadi di lembaga pendidikan, di lingkungan kerja, dengan sopan menyampaikan. Tetapi kalau berpotensi itu akan dilakukan kekerasan seksual secara fisik, iya kan? Ya berarti kita harus menghindar segera dari tempat itu, lalu kemudian melaporkan pada pihak-pihak yang berwenang, ya kan? Nah, cuman memang inilah yang tadi saya bilang, pada titik ini ya
ya andilau. Iya, toh. Kenapa? Karena misalnya ya, ini pernah terjadi juga. Misalnya seseorang itu merasa dia ini akan menjadi korban gitu ya. Kemudian dia melaporkan, tapi perbuatan itu belum terjadi. Dia dianggap memfitnah, mencemarkan nama baik. Ya memang, iya yo. Gini yo. Memang kompleks persoalan ini. Tapi atau jangan-jangan gini Pak, mohon maaf. Jadi itu pikiran aku tuh liar ini. Mungkin pertama diperkosa ya, mungkin aku udah langsung barang matang. Pertama dipaksa, diperkosa. Masih upaya lah. Ya, yang kedua, mungkin sudah kita berdua masih menikmati. Sampai kelima, keenam, akhirnya kok laleh. Lah inilah akhirnya timbulnya seperti itu. Karena melihat kasus itu kejadiannya bukan satu kali, pasti beberapa kali. Ya nganu Pak, maksudnya kalau Kan nggak mungkin ya beberapa kali kabeh dipaksa loh. ya enggak, tapi kan kalau relasinya sudah enggak setara itu kan enek sungkan nih, ada sama seseorang liwat. lah, ada seperti itu. Kecuali kalau masih sebaya atau kakak kelasnya nggak jauh atau masih satu kelas, itu kan masih ada kemungkinan ada cinta kan di situ. Ya, kan salah satu klaster yang paling kompleks itu kan ya tadi itu kan, klaster pertama di lingkungan keluarga, lingkungan dia tempat tinggal. Nah ini kan klaster lingkungan kerja. Salah satu klaster yang paling kompleks sebenarnya ya ini, ya kan, karena tadi itu tidak seimbang antara pelaku dengan korban. Nah ya kalau di lingkungan, makanya lingkungan kerja itu kan, mohon maaf ya, ini kan sekarang dunia ini semakin maju, semakin canggih, ya toh. Kita lihat di tempat-tempat kerja itu kan sebagian besar sekarang sudah dilengkapi dengan fasilitas. Misalnya lingkungan kerja yang itu terjadi interaksi pekerjaan itu harus dilengkapi dengan CCTV, ya kan? Lah fasilitas-fasilitas seperti ini menjadi penting, ya kan? Supaya bisa ditelusuri, bisa ada jejaknya, ya toh, ketika itu benar-benar terjadi. Nah, tapi saya meyakini jika lingkungan kerja itu sistemnya sudah tertata dengan baik, maka itu juga menjadi ikhtiar sekaligus mencegahlah terjadinya kekerasan seksual itu di lingkungan kerja. Ketika sistem di lingkungan kerja itu sudah tertata dengan baik. Seperti itu Mas Sulung. Iya ini. Tapi ini bro, sebagai awak mulai paling wong wedok, ya iki tingkat-tingkat karena wong wedok itu pasti yang banyak dirugikan. Tapi ya sing lanang ngono maneh aja celanditan iki. Wah, Akhirnya ngomongin kekerasan seksual ini tidak mesti wanita menjadi korban ya. Ada juga laki-laki. Dari rilis di laman apa sih MNP3 yang tadi saya sebut ya, 1.700 itu sekitar 300-an itu korbannya laki-laki. Waduh. Ini Mas Bro berharap kapan aku jadi korban? Ya ora, maksudnya ternyata memang kalau biyen aku ora ngerti iki koyoke Jadi korban mesti gitu. Ternyata iki jadi aku malah rada iso berhati-hati. Oke. Berhati-hati atau berharap? Anu, paling ora aku tidak menjadi calon korban ya. Dan juga bukan calon pelaku kan. Yang masih. Karena kan jenengan itu hari ini kan sudah mulai viral tuh. Takutnya nanti ada DM dari fansnya gitu. Nah sekarang tadi ya saya menambahkan sedikit tentang lingkungan kerja. Sebenarnya semua itu sama, baik lingkungan pendidikan, baik lingkungan kerja. Ya memang harus dilakukan apa sih penanaman, ya kan, pemahaman tentang pentingnya kita untuk mengetahui tentang apa itu kekerasan seksual, dimulai dari mana kekerasan seksual itu, bagaimana bentuknya dan sebagainya, ya kan. Jadi tidak hanya di lembaga pendidikan, di lingkungan kerja juga begitu, harus terus dilakukan karena ini kan menyangkut kesinambungan orang bekerja kan di lingkungan kerjanya. Karena kalau itu terjadi, wah sangat disayangkan ya, walaupun itu dilakukan oleh personal, ya kan, tetapi kan akhirnya menjadi terbawa kan. Misalnya kalau dia kerja di pabriknya akan terbawa tercemar namanya. Dan
sebagainya. Jadi kalau memang kita menganggap kekerasan seksual itu sebagai extraordinary tadi, Ya, awal maka ya itu harus terus kita kampanyekan supaya semua orang itu menjadi sadar betapa pentingnya kita dalam Nek iso RT ki variasinan ki ngomong ki kekerasan seksual ya tau. Tapi jangan mending wi. RT variasinan bar mau itu asana ya tau. feeling nih, Giling nih. terutama pas khotbah Jumat. Hadirin khotbah Jumat yang berbahagia. Usiku mak iya ya bita Allah. Terakhir mungkin ini Bang. Apa respon yang beberapa informasi viral nih, terkait apa namanya, ini kekerasan tapi sifatnya sudah sadistik sampai adanya apa mutilasi. Ya, merespon ini kan menjadi militer sedikit banyak juga tersinggung. Ada singgungan warga. Nah, ini respon kira-kira pemerintah daerah melihat fenomena seperti ini atau bagaimana sih responnya? ya, yang pertama soal tragedi, kita sebut itu tragedi ya, karena tragis. Tentu kita ikut berbela-sungkawa gitu. Apapun alasannya, perbuatan itu tidak dibenarkan, ya kan. Nah, yang kedua, kita mendorong supaya aparat penegak hukum kita itu betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, supaya apa? Si pelakunya itu mendapatkan efek jerah. Dan salah satu manfaat atau fungsi dari penegakan hukum itu adalah dalam rangka memberikan efek jerah kepada pelaku, kan gitu kan. Dan calon pelaku juga. Ya, jadi ketika itu hukum itu benar-benar ditegakkan, dihukum semaksimal mungkin, menurutku itu harus dihukum maksimal, karena itu parah banget itu, ya kan. Nah, itu akan menjadi cermin bagi yang lain. Ternyata kalau kita melakukan tindakan ini fatal banget dampaknya. Nah, kita berharap itulah pemerintah benar-benar bisa menegakkan hukum untuk menuntaskan perkara itu. Dan saya kira itu pasti, kemarin kan kalau kita lihat dari pemberitaan ya, kelihatannya cepat sekali aparat penegakan hukum merespon, kemudian pelakunya sudah ditangkap, ya kan. Tinggal nanti hukumnya ke depan harus lebih kencang supaya yang bersangkutan itu bisa mendapat dampak dari perbuatan itu. Dari itu, Pak. Ya, saya juga membaca latar belakang terjadinya itu, ya kan, apa masalahnya, walaupun dari pemberitaan ya, apapun itu tindakan hingga terjadinya orang meninggal dunia itu kan sesuatu yang tidak dibenarkan dan itu tidak boleh. Dan mungkin ini yang terakhir lagi, kiat-kiat agar cah nom-nom ini menjadi nom-noman biar kata jenengan ki. Terus pundi Mas? Jadi, ini oleh-oleh saya di podcast ini ya. Siap Tor. Jadi harus aktif berkegiatan, ya toh. Harus intens melakukan kegiatan-kegiatan yang aktif. Yang penting gitu ya. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang itu membawa manfaat bagi dirinya, cah nom-nom ini lah maksudku. Jadi sebagai contoh yang paling sederhana apa? Kalau masih sekolah, yo aktiflah di kegiatan-kegiatan sekolah, OSIS, pramuka, apa dan sebagainya. Ya toh. Ya tentu tetap memperhatikan akademiknya. Yang sudah kuliah yo aktif di organisasi barang, yang sudah tidak kuliah juga yo kan ada organisasi pemuda. Ya harus aktif. Kenapa? Karena organisasi itu merupakan gerakan civil society atau gerakan-gerakan yang dipenuhi dengan sesuatu yang penting. Dengan demikian kita disibukkan dengan sesuatu yang menjadi rutinitas kita di organisasi, ya kan. Akhirnya nyaris kita tidak punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang
tidak kita inginkan. Salah satunya tentang yang lagi kita bahas hari ini, yaitu kekerasan seksual. Terus ya implementasi tentang nilai-nilai keagamaan, apapun agamanya, ya toh. Ada yang muslim iki yo rajin sholat, iya toh. Wong iki rajin sholat, mosok setelah keluar masjid terus melakukan kejahatan ini kan yo. Ya nggak mungkin lah ya, kalaupun ada kan itu 1 juta berbanding 0,1 lah kan Artinya gini-gini soalnya. Kenapa gede kok? Suatu terlalu apa? Paksa. Oh, pasak lah. Yang Tanggalnya pasak. Jadi intinya itu ya, jadi cah nom-nom ini ya dia harus bergelut di kegiatan-kegiatan baik di sekolah, di lingkungan, kemasyarakatan, supaya disibukkan dengan rutinitas itu, ya toh. Kayak Pengangguran. Nah, ini loh. Ini kan membuat podcast ini kan bagian dari Mengisi waktu sholat sebelum bilang sholat. Menunggu waktu sholat ya. Waktu sholat kita jagongan. Betul sekali. Saya kira itu salah satu tips dari saya. Itu oleh-oleh podcast hari ini lah ya. Hari ini banyak olah-olah dari Bang Maya. Oke, teman-teman podcast Bakul Kumpo Mania dimanapun berada, itulah tadi sedikit jagongan kita dengan Mas Mail, salah satu anggota Dewan Kabupaten Blitar. Hei teman-teman, silahkan nanti ketika pengen aspirasi soal opo, silahkan di komen ya. Nah, di komen. Mas Mail, iki enak perkorong ini, iki aku kudu piye? Ya, contohnya. Jika pengen langsung interaksi langsung juga bisa ke sosmednya Mas Mail, apa namanya? Nanti ada di bawah. Ada di bawah. Kenapa Mas Mail? Bolone Mas Ismail. siap. Langsung komen di sana. Mas Mail, aku yuk pengen ngarep podcast koyo Caca. Bisa. Sekian dari kami. Saya Timbro, Saya Ulum, Pak Sul, dan Saya Mail. sekian. Bakul Kompo. Tekan semennya wis paham. Oh iya, oke. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum.